Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dan kembali pada saat ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik ya Tuhan. Kami selalu menerima anugerah, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius 25 ayat 18 dan 19. Tertulis demikian. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pria yang menjual semua hartanya dan kemudian membeli sebuah emas batangan dari semua uang yang ia dapatkan dari penjualan hartanya itu. Batangan emas murni itu ia kuburkan di suatu tempat yang tersembunyi, di mana hati dan pikirannya tersimpan bersama di dalamnya. Setiap hari ia mendatangi tempat itu untuk melihat keberadaan emasnya yang terpendam itu. Tahun berganti tahun, dan tanpa ia sadari, kebiasaannya mengunjungi spot tersebut menarik perhatian seorang pekerja. Pekerja tersebut merasa penasaran, lalu mendatangi lokasi itu. Kemudian menggali tanah dan menemukan emas batangan itu, mengambilnya lalu pergi. Keesokan harinya, sang pria tersebut menemukan bahwa emas batangannya sudah tidak ada. Dan ia pun meratapi kemalangannya dan duduk sambil mulai mencabuti rambut kepalanya saking sedihnya. Tidak berapa lama ada seorang yang lewat di situ dan bertanya mengapa ia nampak begitu sedih dan putus asa. Pria itu pun menceritakan apa yang ia alami. Orang yang mendengarkan cerita pria ini menjawabnya, "Jangan putus asa, Pak. Tidak perlu sedih dan bersusah hati seperti ini. Sekalipun emas batangan itu masih tersimpan di dalam tanah, sebenarnya pada hakikatnya Bapak juga tidak memiliki emas itu. Pergilah dan ambil sebuah batu dan simpanlah itu di dalam tanah. Anggaplah batu tersebut seperti emas batangan yang hilang. Hal ini pada dasarnya adalah sama saja. Karena sejauh yang saya lihat dan pahami, meskipun batangan emas itu masih ada, Bapak tidak memanfaatkannya untuk sesuatu yang bermanfaat, karena emas itu terkubur dan tidak berguna." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats bacaan kita hari ini, terdapat perumpamaan tentang talenta yang diberikan kepada setiap orang dalam jumlah yang berbeda. Kisah di sini bermakna bahwa Tuhan memberikan kepada kita masing-masing kepercayaan yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Talenta di sini bisa berbicara tentang banyak hal, yaitu waktu hidup kita, harta kita, karunia, kemampuan, dan sebagainya yang diberikan Tuhan untuk kita manfaatkan bagi kemuliaan-Nya. Jangan biarkan kita menguburkan talenta yang Tuhan percayakan dan membiarkannya tidak berguna begitu saja. Waktu yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan tanpa melakukan apa-apa. Pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Waktu akan terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Harta yang Tuhan percayakan, gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan dan jadikan bermanfaat bagi sesama kita. Biarlah hidup kita ini menjadi saluran berkat Tuhan. Jangan hidup untuk diri kita sendiri, tapi mari memberkati orang lain di sekitar kita dan teruslah mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Karunia yang Tuhan anugerahkan, jangan kita sembunyikan dan tahan-tahan. Pakailah itu untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama-Nya.
Pada saatnya nanti akan ada perhitungan yang dilakukan oleh Tuhan atas kita masing-masing mengenai apa yang sudah kita perbuat di bumi ini. Adakah kita memanfaatkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak Tuhan? Ataukah kita membiarkan hidup kita ini berjalan tanpa tujuan yang benar? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kuburkan, jangan salah gunakan, dan jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Hiduplah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sampai ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan berkata seperti pada ayat 23, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami semua, supaya kami menjalani hidup kami ini dengan senantiasa mengingat bahwa Tuhan telah memberikan suatu kepercayaan yang besar bagi kami, untuk kami pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk menggunakan waktu dengan bijaksana. Ajar kami untuk menggunakan harta kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami supaya kami memakai setiap karunia, kemampuan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan mempergunakannya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sehingga terang-Mu ya Tuhan Yesus bercahaya melalui kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian-pengertian yang baru, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan segala kepercayaan Tuhan, tapi menggunakannya dengan takut akan Tuhan. Memakai hidup kami ini secara bertanggung jawab, karena menyadari bahwa semuanya berasal daripada-Mu, dan kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan dan kerjakan, dan biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Jamahlah yang sakit, sembuhkan dan berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, dan berikanlah jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya selalu ada pertolongan, ada kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.